Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tragis dari sebuah keluarga, dimana kisah ini menceritakan betapa kejamnya seorang ayah, kepala keluarga dari sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Dia tega menghabisi seluruh anggota keluarganya, termasuk ibunya yang ada di dalam rumah tersebut, hanya karena dia akan bangkrut. Oke, di sini akan ya teman-teman, akan bangkrut. Jadi dia sebenarnya belum benar-benar bangkrut, tapi dia lebih memilih membunuh, melenyapkan seluruh anggota keluarganya, dan dia pergi menghilang selama bertahun-tahun demi menutupi statusnya yang sudah mulai bangkrut atau kolaps ini. Nah, dari kisah ini ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, so keep on watching. Tapi sebelum dilanjut, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya, klik juga tombol like-nya, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke, sebelum kita masuk ke kronologi ceritanya, kita sedikit mengetahui background dari John List ini. Jadi, masa kecil John List ini digambarkan sebagai seorang anak yang penurut, pendiam, baik hati, dan dia digambarkan sebagai seseorang yang taat terhadap agamanya. Dia menganut agama Lutheran. Nah, kemudian pada masa remajanya, pada saat dia duduk di bangku kuliah, dia mengenal seorang perempuan. Lalu setelah beberapa saat berkencan dengan Hana ini, Hana mengakui bahwa dirinya telah hamil anaknya si John ini. Lalu karena si John ini adalah seorang penganut agama yang sangat taat, jadi dia bertanggung jawab dan menikahi si Hana ini. Nah, setelah mereka menikah, jadi ternyata si Hana ini berbohong. Dia mengaku hamil dan ternyata dia nggak hamil. Nah, di sini si John ini merasa kecewa dan merasa terhianati, terbohongin. Tapi karena si John ini lagi-lagi dia adalah seorang penganut agama yang baik, dia adalah pribadi yang baik, jadi dia tetap melanjutkan pernikahannya. Dan setelah beberapa tahun pernikahan John dan Hana, mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Patricia, Frederick, dan John Jr. Nah, dalam masa pernikahannya mereka itu, John ini bekerja sebagai seorang akuntan. Karena John ini adalah seorang pekerja keras, sangat gigih dan sangat rajin, John kemudian dilantik sebagai wakil direktur atau wakil presiden gitu di sebuah bank di New York. Dan tentunya dia memiliki gaji yang lumayan banyak dari situ. Lalu kemudian John ini mengambil sebuah kredit rumah yang lumayan besar, bisa dibilang sangat besar. Di rumah tersebut memiliki 19 kamar dan memiliki ruangan-ruangan yang sangat lebar serta luas. Nah, keluarga itu berbahagialah dia di rumah yang besar itu. Karena merasa perekonomiannya ini sudah lumayan membaik, si John ini mengajak ibunya untuk tinggal bersama dengan keluarganya si John ini. Nah, jadi di rumah itu hanya ada John, Helen, ketiga anaknya, dan ibunya. Sejauh ini terlihat ini adalah sebuah keluarga yang perfect, sebuah family yang sangat happy, sangat bahagia. Istri John, si Helen ini bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mengurus ketiga anaknya, serta John pergi setiap harinya ke kantor untuk bekerja sebagai akuntan. Benar-benar tergambarkan sebuah keluarga yang sangat harmonis. Hingga seperti yang kita ketahui, kehidupan itu tidak selalu bahagia dan kehidupan tidak selalu berada di atas. Hingga ada beberapa masalah-masalah yang mulai muncul, di mana ternyata istri John atau Helen ini menderita penyakit sifilis dan mulai mengalami sakit-sakitan, hingga mengalihkan perhatiannya dengan cara meminum minuman beralkohol. Jadi dia menjadi seorang istri yang alkoholik. Dan kemudian si Patricia, anak pertamanya ini yang udah mulai menginjak masa remaja, dia mengatakan kepada si John, kepada ayahnya, bahwa dia ingin menjadi seorang aktris. Dan seperti yang kita ketahui, aktris itu sangat berhubungan dengan freestyle, dan bahwa dunia aktris di sana itu sangat bebas. Sedangkan seperti yang awal aku bilang tadi, bahwa si John ini adalah seorang penganut agama Lutheran yang sangat taat. Jadi dia tidak setuju dengan pilihan si Patricia ini. Tapi di sini tidak terjadi sebuah keributan. Intinya John itu tidak setuju dengan pilihannya Patricia, tapi John tidak melarang, benar-benar tidak melarang langkah yang diambil oleh Patricia ini. Hingga pada tahun 1971 tiba. Nah, ini adalah sebuah tahun yang sangat kelam bagi keluarga tersebut, dimana di awal tahun 71 John ini kehilangan pekerjaannya. Aku kurang tahu apa yang menyebabkan John ini kehilangan pekerjaannya sehingga John ini dipecat dari pekerjaannya. Nah, di sini John ini tidak langsung menceritakan kepada keluarganya karena dia merasa
malu atau dia merasa kalau dia cerita kepada keluarganya itu akan menambahkan beban kepada keluarganya. Hingga beberapa bulan John tetap berangkat pagi pulang sore, tapi dia tidak pergi ke kantornya atau tidak mencari pekerjaan lain. Justru John ini pergi ke sebuah stasiun untuk membaca koran seharian. Oke, dia pergi seharian untuk membaca koran. Lalu pertanyaannya, apa keluarga ini bisa bertahan hidup dengan John yang tidak memiliki pemasukan lagi? Sedangkan seperti yang kita ketahui adalah sumber penghasilan keluarga tersebut hanya dari John. Ternyata untuk biaya sehari-hari dan untuk biaya kredit rumahnya ini, si John ini mengambil tabungan dari ibunya tanpa sepengetahuan ibunya. Hingga akhirnya pada Oktober 1971 si John ini merasa benar-benar mentok, udah nggak ada lagi jalan keluar. Dia nggak kunjung mendapatkan pekerjaan dan tabungan yang ada di rekening ibunya itu sudah menipis. Dan dia udah mulai putus asa, dia udah nggak menemukan jalan keluar lagi, udah mentok kemana-mana. Hingga akhirnya terlintas di pikirannya untuk melenyapkan seluruh anggota keluarganya. Hingga muncul di pikirannya untuk melenyapkan seluruh anggota keluarganya. Jadi dia pikir, mendingan aku lenyapin seluruh anggota keluargaku daripada mereka tahu bahwa aku dipecat dan udah mulai miskin. Dan dia merasa membunuh keluarganya, melenyapkan keluarganya itu lebih baik daripada tetangga-tetangganya tahu kalau dia udah tidak punya pekerjaan lagi. Wow, ini pikiran yang bener-bener di luar dugaan kita semua. Padahal ada banyak banget pilihan-pilihan yang lainnya. Aku nggak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi si John ini mengambil keputusan yang itu tadi, melenyapkan seluruh anggota keluarganya. Dan selama 1 bulan penuh John ini merencanakan pembunuhan tersebut. Hingga datanglah pada hari yang ditunggu-tunggu. Seperti biasa, John ini mengantar ketiga anaknya untuk pergi ke sekolahan. Dan kemudian pada saat dia kembali ke rumah, dia langsung menghampiri istrinya yang sedang berada di dapur, sedang menikmati secangkir kopi. Lalu si John ini tanpa basa-basi langsung menembakkan istrinya. Nah, dari tembakan ini menimbulkan suatu suara yang mengalihkan perhatian dari ibu John ini. Lalu si John ini jalan ke atas ke kamar ibunya. Dan ibunya disitu menanyakan suara apa itu. Di situ si John pura-pura nggak ngerti dan dia bilang, aku nggak tahu, aku kira suara itu dari kamarmu sehingga aku menghampirimu. Dan nggak lama setelah itu si John langsung menembakkan ibunya. Dah di situ ibunya langsung tewas. Kemudian si John ini menarik jasad istrinya ke ballroom dan dia di situ menunggu ketiga anaknya pulang sekolah. Selama menunggu itu si John ini pergi ke ruangan kerjanya. Dia menuliskan sebuah surat. Dia mengakui bahwa dialah yang telah membunuh istri dan ibunya. Dia disitu menuliskan bahwa membunuh keluarganya itu lebih baik daripada keluarganya tahu kalau dia itu sudah tidak memiliki pekerjaan. Dia bilang bahwa tahun-tahun terakhir ini merupakan adalah tahun-tahun yang sangat buruk karena dia merasa godaan-godaan setan itu sudah semakin tidak terkendali. Tuh anakku si Patricia aja pengen jadi artis, padahal jadi artis kan adalah pekerjaan yang sangat berbahaya karena pergaulannya yang sangat bebas. Nah, dalam surat itu si John mengungkapkan seluruh perasaannya, kegundahannya, dan keputusasaannya, dimana surat itu ditujukan untuk pendetanya. Setelah beberapa saat kemudian, si Patricia anak pertamanya ini pulanglah dia. Nah, waktu dia masuk ke rumah, si John lagi-lagi langsung menembak si Patricia. Begitu juga dengan si Frederick, dia langsung menembak si Frederick ini. Dan kemudian dia pergi menyebut anaknya yang kecil, yang paling kecil, yaitu si John Junior ini. Kemudian sebelum si John Junior ini pulang, si John ayahnya ini sempat menonton pertandingan bola si John Junior ini. Setelah pertandingan bola selesai, udah tuh si John Junior itu pulang bersama ayahnya. Setelah si John Junior ini masuk rumah, nggak nunggu waktu lama, ayahnya langsung menembak si John Junior ini. Nah, di sini si John ini menembakkan nggak cuma 1 kali, tapi dia menembakkannya 2 kali. Setelah seluruh keluarganya ini tewas, si John ini menarik semua keluarganya untuk ditidurkan di atas sebuah body bag di ballroom tadi. Tapi ibunya tidak ditarik ke bawah, mungkin karena si John ini udah kecapean. Akan tadi ibunya dibunuh di lantai 2 di kamar ibunya. Setelah seluruh mayat keluarganya itu disatukan di dalam ballroom, lalu kemudian si John Lewis ini memotong seluruh foto anggota keluarganya. Aku nggak tahu maksudnya, mungkin untuk menghilangkan jejak atau yang lainnya, aku nggak tahu. Intinya dia memotong seluruh foto wajah keluarganya itu yang ada di rumahnya.
Jadi dia menghilangkan seluruh wajah keluarganya di rumahnya itu. Kemudian dia menutup semua pintu, menutup semua tirai, dia menyalakan semua lampu yang ada di rumahnya, dia menghidupkan musik-musik klasik yang ada di rumahnya, dan dia menurunkan suhu AC dengan tujuan supaya mayat-mayat itu tidak langsung membusuk atau bisa lebih memperpanjang masa pembusukannya karena suhunya dingin, jadi gak cepat membusuk gitu. Kemudian dia menyalakan musik tadi untuk bertujuan mengalihkan perhatian tetangga-tetangganya supaya tetangga-tetangganya itu merasa bahwa di rumah itu tetap ada kehidupan. Kemudian si John ini nelpon sekolahan anak-anaknya ini untuk mengabarkan bahwa anak-anaknya izin cuti dulu karena akan berlibur ke rumah neneknya si ibunya Helen ini. Kemudian dia pergi ke bank dan mengambil seluruh tabungan keluarganya. Dan setelah itu John ini pergi ke bandara, dia meninggalkan mobilnya di bandara dan dia terbang entah kemana. Lalu gimana ceritanya mayat-mayat ini bisa ditemukan? Langsung aja kita masuk ke kisahnya. Oke, penemuan mayat keluarga yang sangat tragis ini dimulai dari guru sekolah modelnya Patricia. Seperti yang di awal tadi kita ketahui bahwa Patricia ini ingin menjadi artis, jadi dia mengikuti sebuah sekolah artis atau model gitu. Nah di sini jadi ini nggak nelpon guru sekolahnya si Patricia ini bahwa Patricia akan pergi holiday. Jadi gurunya ini beberapa minggu mencari Patricia dan tidak ada kabar, sehingga guru Patricia ini menghampiri rumah Patricia untuk memastikan apakah Patricia ini baik-baik saja atau Patricia ini sedang holiday, atau intinya untuk memastikan. Dan setibanya di rumah Patricia, guru Patricia ini asik ngintip-ngintip di jendela gitu karena diketok-ketok rumahnya nggak ada jawaban dari dalam, tapi dari dalam terdengar suara alunan musik, sehingga gurunya Patricia ini mencoba untuk mengintip masuk ke dalam apa yang terjadi di dalam, dan ini dilihat oleh beberapa tetangga John Lewis, sehingga tetangga-tetangga tersebut menelpon polisi dan melaporkan bahwa ada orang asing yang mengintip-ngintip rumah keluarga besar John Lewis ini. Kemudian polisi datang dan tidak lama setelah itu mereka berusaha menerobos masuk rumah John Lewis ini, mendobrak pintu rumah John Lewis. Dan kalian tahu apa yang ditemui di dalam rumah tersebut? Yap, pertama kali setelah rumah itu terbuka, ya pastinya tercium bau-bau yang sangat tidak sedap. Dan setelah polisi mengecek ke ballroom, polisi menemukan 4 mayat yang telah terbujur kaku dengan keadaan 1 bulan setelah meninggal. Kalian udah bisa bayangin gimana tuh bentuknya mayat yang udah 1 bulan tidak dikebumikan. Nah setelah penemuan 4 mayat tersebut dan plus 1 mayat yang ada di lantai 2, mayat ibunya John ini, kepolisian langsung melakukan identifikasi, melakukan pencarian, dan udah pasti pembunuhnya adalah John karena pihak kepolisian menemukan sepucuk surat pengakuan John ini yang diletakkan di atas meja kerjanya. Jadi langkah yang dilakukan kepolisian adalah mencari John Lewis. Tapi pencarian John Lewis ini tidak membuahkan hasil selama bertahun-tahun. Jadi polisi tidak berhasil menemukan keberadaan si John Lewis ini. Dan kasus ini belum terselesaikan selama bertahun-tahun, nggak cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selama 18 tahun kepolisian tidak berhasil menemukan John Lewis ini. Jadi bisa dikatakan John Lewis ini berhasil lah kabur. Dan setelah 18 tahun kemudian, kasus ini dibuka lagi dan kasus ini dimasukkan ke sebuah acara televisi gitu. Sebuah acara yang bernama American Most Wanted, dimana acara ini seperti acara yang membahas tentang kasus-kasus yang belum terselesaikan, seperti mencari orang hilang dan mencari pelaku pembunuhan, termasuk kasusnya John ini. Jadi kasus John ini dimasukkan ke dalam acara tersebut. Nah di acara ini nggak cuma memampang fotonya John Lewis 18 tahun yang lalu, tapi acara ini juga mengundang sebuah seniman membuat patung wajah John Lewis, bagaimana kalau John Lewis 18 tahun setelah foto ini, sehingga hasilnya seperti ini. Dan ternyata patung ini sangat membantu sehingga banyak sekali orang yang mengaku pernah bertemu dengan John Lewis, hingga sampai kepada seorang perempuan bahwa dia mengetahui keberadaan John Lewis. Tapi setelah ditelusuri, ternyata orang tersebut tidak bernama John Lewis, melainkan bernama Bob Clark. Nah setelah si Bob Clark ini ditangkap, dia nggak mengakui nih, dia mengatakan bahwa dirinya itu bukan John Lewis, dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang berbeda. Tapi di sini kepolisian nggak kehilangan cara, dia langsung mengetes sidik jari John Lewis ini,
Yang pastinya sidik jari John List ini ada di mana-mana, ada di pasportnya, ada di rumah John List. Ternyata sidik jarinya itu adalah sama dengan sidik jari si Bob Clark ini. Hingga akhirnya diklarifikasi dan si Bob Clark ini menyatakan bahwa iya oke, aku John List. Dia mengakui bahwa dirinya itu adalah John List. Dan setelah diinterogasi, dia mengakui bahwa dia nggak merasa menyesal melakukan itu, karena yang ada di pikirannya adalah lebih baik keluarganya itu dibunuh sehingga keluarganya itu bisa ditempatkan di surga, daripada mereka itu tetap hidup tapi dengan susah payah atau kesusahan hidup karena si John List ini sudah kehilangan pekerjaannya. Jadi lebih baik keluargaku aku bunuh aja, daripada juga keluargaku malu nanti diketawain tetangga-tetangganya melihat aku bangkrut. Dan si John List ini merasa gagal menjadi seorang imam atau seorang kepala rumah tangga, jadi dia memilih untuk menghabisi seluruh keluarganya. Tapi kenapa John List ini nggak ikut-ikutan menembakkan dirinya supaya dia juga bisa pergi ke surga juga bareng-bareng sama keluarganya? John List menjelaskan bahwa kalau dia bunuh diri maka dia tidak akan masuk ke surga, tapi kalau dia bunuh keluarganya maka keluarganya akan masuk ke surga. Jadi dia memilih untuk tetap bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya sehingga pada saat dia wafat nanti dia bisa menyusul keluarganya ke surga. Aku nggak paham sih, mungkin ini emang ada salah satu ajaran di agama Lutheran tentang pola pikir yang seperti ini. Kalau kalian ada yang tahu tentang agama Lutheran, kalian bisa share di kolom komentar. Tapi pastinya pendapat John List ini ditolak oleh kepolisian dan kemudian John List ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Maret 2008 lalu, John List ini meninggal karena mengidap penyakit pneumonia. Nah, akhirnya seperti ini akhir kisah keluarga kaya raya yang tragis ini. Dan kalau kita flashback lagi, sebenarnya John List ini tidak benar-benar bangkrut. Dia masih memiliki aset rumah yang sangat besar, 19 kamar. Kalian bayangin 19 kamar itu sebesar apa rumahnya, dan itu nggak cuma kamar-kamar aja, pasti ada ballroom dan ada ruang-ruang kumpul yang sangat luas. Sebenarnya rumah itu juga bisa diasuransikan, digadaikan. Sebenarnya keluarga John ini juga masih bisa memperbaiki perekonomiannya. Jadi sebenarnya John ini berhenti dari pekerjaannya bukan akhir dari segalanya. Sebenarnya mereka masih bisa memperbaiki lagi, tapi apa boleh buat, karena pola pikir John yang udah, aku nggak tahu gimana nyebutnya, dia bisa memilih jalan pintas yang seperti itu. Menurut kalian gimana? Kalian bisa share di kolom komentar. Dari kisah ini kita juga bisa dapat banyak banget pelajaran, dimana salah satunya adalah supaya kita jangan mudah putus asa, supaya kita lebih jernih lagi dalam menghadapi masalah, atau bisa juga lebih terbuka terhadap keluarga. Ya mau gimana pun, keluarga itu adalah orang-orang terdekat kita yang pastinya dia bakal support kita. Dia juga bakal bantuin kita nyariin jalan keluar kita dalam masalah dan situasi apapun, sehingga kejadian seperti ini tadi tidak terjadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik like-nya dan jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalian juga bisa request video yang asik dan seru untuk dibahas di video selanjutnya. Dan untuk yang tidak salah, kalian juga bisa DM aku di Instagram di sini. Dan oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.